Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mengawali diskusi kita pada hari ini, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang memungkinkan setiap siswa untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing. Berikut contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu murid yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sesuai video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksi, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan, aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda. Namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengkelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya
bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan yang memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pak Irwan, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Adapun kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas yang dimiliki oleh murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Adapun tindakan yang dilakukan Pak Dermawan dalam memenuhi kebutuhan belajar, khususnya dalam hal kesiapan belajar, adalah dengan cara melakukan pemetaan kemampuan yang dimiliki setiap murid. Hal ini terlihat dari kegiatan Pak Dermawan yang membagi siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami konten atau materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, dalam hal penilaian, Pak Dermawan juga menyiapkan instrumen penilaian berjenjang agar siswa dapat menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan kemampuan yang dimiliki siswa. 2. Minat murid. Minat dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Adapun tindakan yang dilakukan Pak Dermawan dalam memenuhi kebutuhan belajar khususnya dalam hal minat murid adalah dengan menyediakan sumber belajar dan metode pembelajaran yang bervariasi seperti buku, artikel, komik, dan sebagainya.
mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memperoleh keterampilan baru yang diharapkan sesuai dengan sumber belajar dan metode pembelajaran yang mereka sukai. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu menemukan cara yang paling baik dalam belajar. Adapun tindakan yang dilakukan Pak Dermawan dalam mengakomodasi profil belajar murid adalah dengan membuat variasi dalam hal sumber belajar atau media pembelajaran dan variasi dalam hal cara atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Contoh, bagi siswa dengan gaya belajar visual, Pak Dermawan menyiapkan berbagai macam buku, artikel, komik, poster, dan lain-lain. Sedangkan bagi siswa dengan gaya belajar audio dapat diakomodasi dengan metode ceramah, diskusi, wawancara dengan petugas UKS, dan lain-lain. Bagi siswa dengan gaya belajar audiovisual dapat difasilitasi dengan video pembelajaran yang sudah disiapkan Pak Dermawan sebelumnya. Pak Irwan, bagaimana cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Melaksanakan asesmen diagnostik terhadap kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran. 2. Memetakan kemampuan siswa dan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kebutuhan belajar siswa. 3. Melaksanakan observasi dalam proses pembelajaran, memeriksa dan memperhatikan hasil jawaban dari kartu-kartu pertanyaan. 4. Membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Setiap jawaban dan pertanyaan murid ia perhatikan dan informasi tersebut digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. 5. Memberikan berbagai macam media, metode, dan sumber belajar sesuai dengan tingkatan kemampuan, sehingga siswa dapat memahami dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa masing-masing. Oh, Pak strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dermawan adalah 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah salah satu bentuk pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh guru dengan memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Dari situasi yang dirancang oleh Pak Dermawan, adapun strategi diferensiasi konten yang dilakukan Pak Dermawan adalah 1. Menyiapkan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Menyiapkan artikel yang ia ambil dari majalah anak dengan bahasa yang lebih sederhana. Menyediakan komik, poster, atau diagram. Menyediakan video pembelajaran melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Membuat kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksikan sendiri pemahaman mereka. Seluruh konten yang disiapkan bertujuan mengakomodasi kesiapan belajar, minat, dan profil masing-masing siswa. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Diferensiasi proses berfokus pada bagaimana siswa memahami isi pelajaran
dan bagaimana mereka akan memaknai materi pelajaran baik secara mandiri atau kelompok. Adapun strategi diferensiasi proses yang dilakukan Pak Darmawan adalah membentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa, membuat kegiatan berjenjang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih, memberikan dukungan tambahan berupa video bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar setiap siswa. 3. Diferensiasi produk adalah segala bentuk tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Strategi pembelajaran dalam diferensiasi produk yang dirancang oleh Pak Darmawan adalah dengan membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Oi, udah. Bagaimana Pak Darmawan melakukan penilaian udah? Penilaian dilakukan berdasarkan kesiapan belajar yang dimiliki siswa masing-masing. Siswa diberikan kebebasan dalam mengonstruksikan hasil produknya masing-masing. Melakukan penilaian dalam proses pembelajaran melalui observasi dan hasil pertanyaan dan jawaban siswa. Melaksanakan penilaian secara berjenjang seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya.